Ada masih bersama kami di Damai Indonesiaku, pemirsa. Sebelumnya kita sudah mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Kasif Her mengenai perintah beribadah kepada Allah, di mana ibadah itu merupakan suatu ketaatan, bentuk keibadahan atau bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apakah boleh dalam beribadah ataupun bersedekah kita mengharapkan pahala dari Allah? Dan di segmen ini kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Mariama dengan tema hitung-hitungan dalam ibadah. Silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Wallahu yad'u ila daris salam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikus salam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alaihi salatu wassalam. Amma ba'd. Para guru mulia yang mudah-mudahan juga dimuliakan oleh Allah, disyafaati oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Abi Amir Faisal. Mukarram wal Muhtaram Ustadz Kashif, juga Ustadz Muhammad Sofyan, ibu bapak yang hadir di sini, tidak lupa juga pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada. Sehat semuanya? Yang sehat badannya apa kantongnya? Ibu bapak kalau suruh milih enak sehat badan, enak sehat kantong? Pak, enak sehat badan, enak sehat kantong? Dua-duanya. Bu, enak sehat badan, enak sehat kantong? Milih. Ustazah, saya susah milihnya. Karena nyata terbukti kalau cuma badan yang sehat, kantong kagak sehat, lemes. Iya apa iya? Apalagi ibu-ibu, kelihatan banget antara punya duit sama kagak punya duit. Kalau pagi-pagi mandi dandan punya. Kalau pagi-pagi kusut kagak mau mandi kagak punya. Pun sebaliknya, kalau kantong sehat badan tidak sehat pun tidak enak. Maka mudah-mudahan dengan sebab kita hadir di tempat ini, Allah sehatkan badan kita, Allah sehatkan kantong kita. Untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah zat yang maha pengasih, maha penyayang. Yang kasihnya tidak pernah pilih kasih dan sayangnya pun tidak pernah salah orang. Bukti Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Tetap diizinkannya kita menapaki bumi yang sama, baik di saat kita sedang taat kepadanya maupun kita sedang bermaksiat. Bukti begitu luasnya kasih sayang Allah, tetap diizinkannya kita diterangi oleh matahari yang sama, baik di saat iman kita sedang meningkat maupun iman kita sedang berada di titik terendah. Bukti kasih sayang Allah yang luar biasa. Kita tetap diizinkan menikmati malam yang sama. Baik di saat kita sedang zikir menyebut namanya. Maupun ketika hati kita sedang lupa kepadanya. Iya apa iya? Karena kita belum pernah dengar cerita ada orang di bulan Ramadan dia tidak puasa tanpa halangan yang syar'i, tiba-tiba dia tidak bisa ketemu dengan malam. Tetap malam akan menghampirinya. Kita pun tidak pernah mendengar ada cerita ada orang yang sedang bermaksiat kepada Allah, kemudian tidak Allah izinkan matahari untuk menyinari dirinya. Allah adalah zat yang maha pengasih, maha penyayang. Sampai-sampai dalam Al-Quran dikatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsyuha.
Seandainya kita berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah, maka kita tidak akan sanggup menghitungnya karena begitu banyaknya. Bapak Ibu, kita tuh sama Allah suka kurang terima kasih. Kita tuh sama Allah suka kurang bersyukur. Kadang kita baru ingat sama Allah begitu kita dikasih yang sakit-sakit. Kalau udah sakit baru ingat berdoa. Kalau udah ketemu masalah baru ingat tahajud. Iya apa iya? Ada seorang kuli bangunan yang sedang asik bekerja di bawah. Di atas ada mandornya yang tiba-tiba menjatuhkan uang 100 rupiah ke bawah. Yang kerja di bawah santai ngambil duitnya sambil berkata alhamdulillah bisa buat parkir. Mandornya di atas kembali menjatuhkan uang 10.000 rupiah. Diambil sama pekerjanya. Alhamdulillah rezeki anak soleh. Mandornya kemudian menjatuhkan batu tepat di atas kepala pekerjanya. Palanya sakit, yang kerja baru nengok ke atas. Oh, ada mandor. Bu, kadang kita gitu. Pak, kadang kita gitu. Harus ketemu dengan masalah, baru kita ingat sama Allah. Ibadah kita ini hitung-hitungan banget sama Allah. Padahal Allah tidak pernah berhitung kepada kita. Sampai ditegaskan oleh Allah dalam surah Luqman ayat 27. Seandainya seluruh pohon yang ada di muka bumi dijadikan pena. Dan lautan dijadikan tintanya. Ditambah lagi dengan 7 lautan setelah keringnya. Niscaya kalimat-kalimat Allah itu tidak akan pernah selesai dituliskan. Kenapa? Innallaha azizun hakim. Allah itu maha perkasa. Allah itu maha bijaksana. Bu, jangan nunggu dikasih sakit baru ingat sama Allah. Jangan nunggu dikasih masalah baru ingat sama Allah. Allah kasih sayangnya luas, Allah kasih sayangnya luar biasa. Kita dalam beribadah jangan hitung-hitungan. Jangan pernah merasa pahala saya sudah banyak. Ada orang berangkat haji, pulang dia. Berangkat umroh, pulang dia. Ibadahnya bukan tambah meningkat. Ketika ditanya, kenapa pulang haji malah malas? Kenapa pulang umroh malah malas? Dia berkata, karena saya pernah mendengar seorang ustadzah, seorang kiai berceramah. Salat 1 kali di Masjid Nabawi sama seperti salat 1000 kali di masjid yang lain. Salat 1 kali di Masjidil Haram sama dengan salat 100.000 kali di masjid yang lain. Jadi pahala saya udah banyak. Kita tuh baru tahajud 4 rakaat aja udah ngerasa paling dekat sama surga. Iya apa ya? Baru sodakoh 50.000, abis itu dengar kajian. Kata yang menyampaikan kajian, orang yang bersodakoh itu dekat dengan surga. Hati kita langsung bilang, gua banget tuh. Suka kita kayak gitu. Haka Masya Allah, Bu, jangan hitung-hitungan. Ya, ibadah saja karena kita butuh sama Allah. Kita bakal ketemu negeri akhirat setelah dunia, yang mana ketika akhirat yang kita butuhkan adalah pahala, dan pahala itu didapatkan dengan kita mengerjakan amal soleh. Udah banyak amal solehnya? Insya Allah. Udah rajin ngajinya? Insya Allah. Ada orang diajakin ngaji alasan melulu, Pak. Ngaji pagi atau ngajinya pagi-pagi. Ada yang begitu. Ngaji siang dia jawab lagi, atau ngaji siang-siang. Ngaji sore gitu juga. Ya Bu ya. Maka luar biasa, dari malam bumi kita diguyur dengan hujan. Sampai tadi pagi masih hujan. Saya yakin di antara Bapak Ibu yang hadir di sini begitu hujan, hatinya mulai bimbang. Pergi kagak. Pergi kagak. Iya apa iya? Bu, jangan pernah merasa pahala kita sudah banyak. Ya, jangan pernah merasa bahwa mentang-mentang Allah punya sifat Al-Hakim, Maha Bijaksana, kemudian kita merasa bahwa apapun kesalahan yang kita lakukan pasti Allah ampuni tanpa kita minta ampun.
Karena orang yang terlalu sibuk menghitung-hitung pahalanya, terlalu sibuk menghitung-hitung kebaikannya, maka dia akan lupa menghitung dosanya. Jangan-jangan sampai mati. Naudzubillah, doa itu ya kita tidak pernah sebut di antaranya untuk minta ampun dari dosa-dosa kita. Sementara dosa kita banyak luar biasa. Iya apa iya? Ibu kerasa punya dosa? Bapak punya dosa apa enggak? Kira-kira banyakkan dosa bapak-bapak apa ibu-ibu? Bu, banyak dosa bapak-bapak, banyak dosa ibu-ibu. Bu, ngerasa diri banyak dosa, yuk banyakin istighfar sekarang bulan Rajab. Ngerasa diri banyak dosa, yuk perbanyak ibadah. Minta ampun kepada Allah. Karena kita menginginkan bukan cuma dunia kita bahagia, tapi mati pun kita bahagia. Bukan cuma di dunia kita sukses, mati pun kita ingin jadi orang yang sukses. Demikian, wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih Ustazah Mariamah yang telah memberikan di segmen kedua ini betapa nikmat Allah yang tak terhitung banyaknya. Selama ini kita diberikan nikmat Allah apapun kondisi kita, apapun kondisi keimanan kita, baik di puncak maupun di terendah, nikmat Allah tidak terkurang sedikit pun. Namun selama ini justru kita terlalu hitung-hitung dalam beribadah. Apakah selama ini ibadah yang kita lakukan sesuai atau pantas imbalan yang diberikan kepada Allah dari Allah kepada kita. Nah, di segmen ketiga nanti insya Allah akan diperdalam lagi oleh guru kita Kiai Haji Amin Faisal bagaimana nikmat Allah yang maha luas. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.